Oke, halo. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait contoh soal dari hubungan istimewa. Oke, yang pertama, Tuan Yusuf Anwar merupakan CEO PT Sukses Jaya serta komisaris di PT Cahaya Abadi. Jadi di sini Yusuf Anwar ini adalah salah satu manajemen di PT Sukses Jaya dan juga di PT Cahaya Abadi. Jadi secara tidak langsung mereka sebenarnya memiliki hubungan istimewa ya antara PT Sukses Jaya dan PT Cahaya Abadi. Selama tahun 2018, terdapat nilai penjualan dari PT Sukses Jaya ke PT Cahaya Abadi. Jadi ini adalah penjualan kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Total penjualannya adalah 542.500 dengan harga jual per unitnya adalah 21.700. Lalu selama tahun tersebut PT Sukses Jaya juga melakukan penjualan ke PT Berkarya 216.200.000 dengan harga jual per unitnya 23.500. Jadi si Sukses Jaya ini juga menjual ke PT Berkarya. Nah, sementara PT Berkarya ini hanya memiliki saham PT Sukses Jaya sebesar 5%, berarti dia tidak memiliki hubungan istimewa ya antara PT Berkarya dan Sukses Jaya. Nah, dia jualnya adalah 23.500. Tentukan harga wajar per unit dan metode yang digunakan dari transaksi di atas. Kalau kita lihat di sini ya, ternyata dengan barang yang sama harga jualnya beda antara yang memiliki hubungan istimewa dan yang pihak independen, sehingga ini tidak boleh dilakukan dalam pelaporan pajak, sehingga kita harus tentukan harga wajarnya. Nah, di sini kita bisa gunakan metode perbandingan harga antara pihak independen atau sering disebut dengan comparable uncontrolled price method ya. Jadi menggunakan pembanding pihak yang independen. Nah, di sini tadi harga jual Sukses Jaya ke PT Cahaya Abadi 21.700 per unit. Nah, lalu Sukses Jaya ke Berkarya 23.500. Sehingga kita harus mengambil harga wajar dari pihak independennya kan, 23.500 per unit. Nah, kalau kita lihat ya, nanti laporan keuangannya yang untuk pelaporan pajaknya harus dilakukan koreksi positif ya. Kenapa? Karena harga jual wajarnya ya ini 23.500. Nah, yang sudah mereka catat sebenarnya adalah 21.700. Jadi penjualannya ini ada kenaikan ya. Sehingga koreksinya adalah koreksi positif sebesar 1.800, selisih dari 23.500 dikurangi dengan 21.700. Oke, demikian pembahasan terkait contoh soal nomor 1 comparable uncontrolled price method. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal kedua terkait hubungan istimewa. PT ABC memproduksi barang dengan biaya 42.000 per unit dengan menyerahkan barang tersebut kepada PT BCD seharga 105.000 per unit. ABC dan BCD ini merupakan perusahaan berafiliasi. Jadi ini adalah transaksi dengan pihak afiliasi. PT CDE juga memproduksi barang sejenis tetapi memiliki spesifikasi yang berbeda dengan biaya sebesar 34.200 per unit dan dijual ke PT BCD, tidak memiliki hubungan istimewa
dengan harga 68.400. Tentukan harga wajar per unit dan metode yang digunakan dari transaksi di atas. Jadi intinya ya, mereka ini memproduksi barang yang sama, memang spesifikasinya berbeda, tentu cost-nya juga akan berbeda ya. Nah, di sini kita akan membandingkan dengan pihak independen labanya, jadi kewajaran dari labanya. Nah, di sini kita bisa menggunakan metode biaya plus atau sering disebut dengan cost plus method. Oke, kita lihat ringkasan dari informasi perusahaan berafiliasi atau memiliki hubungan istimewa ya. Nah, dia memproduksinya itu dengan mengeluarkan uang 42.000 dan harga jualnya adalah 105.000. Sehingga laba kotornya kalau kita lihat 105 dikurangi 42.000 yaitu laba kotor 63.000. Sehingga kalau kita lihat dari persentase gross markup-nya adalah 150%, yaitu laba kotor ya, laba kotor dibagi biaya produksinya. Jadi ada peningkatan 150% gross markup-nya. Nah, kalau kita lihat tadi dengan produk sejenis ya, memang spesifikasinya berbeda sehingga biaya produksinya juga akan berbeda, tapi ini jualnya ke pihak independen ya. Di sini biaya produksinya 34.200 lalu dijual dengan harga 68.400 sehingga labanya 34.200. Kalau kita lihat persentase gross markup-nya ya, laba kotor dibagi dengan biaya produksinya ini 34 ya, kenaikannya itu sebesar 100% ya, laba kotor dibagi biaya produksi. Jadi kenaikannya itu adalah 100% ya untuk harga jualnya. Nah, ini ada perbedaan gross markup ya. Nah, karena adanya perbedaan gross markup ini ya antara pihak afiliasi dan independen, dirasa ini yang memiliki afiliasi ini terlalu tinggi labanya sehingga kita harus sesuaikan dengan pihak independen. Sehingga harga wajarnya harusnya antara PT ABC ke PT BCD-nya ini adalah 42.000 ya, ini cost-nya 42.000 ditambah gross markup-nya yang wajar adalah 100% sehingga kenaikannya 42.000 juga, sehingga harga wajarnya seharusnya adalah 84.000. Oke, jadi dia menggunakan gross markup pihak independen. Nah, di sini ya kita lihat harga jual wajarnya 84.000. Nah, kemarin dia catat ya, dia transaksinya adalah 105.000 sehingga di sini ada penurunan harga jual ya. Jadi harga jualnya itu dikoreksi negatif. Koreksi negatif sebesar 21.000. Oke, demikian penjelasan contoh soal dari cost plus method.